Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita dari gerakan sedekah sehari 1.000 atau gerakan serbu ada di Kompleks Tunanetra Gang Pancoran, Jalan Pancasila, Sumberjo, Kemiling, Bandar Lampung. Di masa-masa darurat penanggulangan wabah corona atau COVID-19 ini, para binaan kita kaum duafa, fakir miskin mengalami kendala-kendala yang sifatnya ekonomi. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini kita semua mesti saling mengingatkan satu sama lainnya bahwasanya inilah kesempatan kita untuk berbagi dengan sesama kita semua. Mari kita contoh, kita teladani para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Walaupun dalam situasi mereka pun terbebani dalam berbagai macam kesulitan, tetapi mereka tetap mampu mengedepankan kepentingan orang lain yang lebih membutuhkan. Allah Subhanahu wa taala sampai memuji bagaimana akhlaknya para sahabat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mampu mengedepankan kepentingan orang lain daripada kepentingan pribadi mereka, walaupun mereka sendiri pun dalam keadaan kesusahan. Nah, di masa-masa darurat ini, mari bagi orang yang bergaji jangan cuma menumpuk gajinya, bagi orang kaya jangan cuma menyimpan hartanya. Mari kita berbagi dengan sesama. Bagi para pejabat, berhentilah berpikir untuk korupsi. Mari kita semua membela kepentingan rakyat, membina mereka semua dan berbagi kepada sesama kita. Ingat, di masa wabah penyakit ini Rasulullah SAW juga telah mengingatkan kita. Peringatan ini tetap bermanfaat, tetap up to date hingga akhir zaman ini. Beliau bersabda bahwasanya as-shadaqatu taruddul bala, sedekah itu mampu menolak bala bencana. Dalam konteks ini, dengan banyak bersedekah, maka insya Allah kita dijauhkan dari wabah penyakit. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Orang bijak berkata, orang kaya bolak-balik umrah dengan alasan rindu rumah Allah. Padahal Allah lebih rindu dengan orang kaya yang berbagi dengan fakir miskin. Nah, sekarang kesempatan untuk umroh sedang dicegah. Kita tidak bisa berangkat ke sana. Alangkah baiknya uang yang kita saving yang tadinya buat umroh, kita gunakan untuk berbagi dengan sesama, untuk bersedekah. Banyak ojek-ojek online yang tidak dapat pelanggan, supir-supir angkot yang kesusahan, kemudian buruh-buruh harian yang dirumahkan tanpa digaji. Mereka bahkan sudah kehabisan beras, untuk pinjam kepada tetangga pun tak bisa, pinjam ke warung apalagi. Inilah kesempatan bagi kita yang diberikan kelebihan untuk berbagi dengan sesama. Ini bukan saatnya untuk saling menyalahkan satu sama lain, tapi saatnya kita menunjukkan kepedulian kita dengan sesama. Oleh karena itu, mari kita bersedekah. As-shadaqatu ma naqasat shadaqatum mimmal. Sedekah itu tidak akan pernah mengurangi harta. Bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad. Malah semakin ditambah, dan semakin ditambah. Yakinlah, kalau kita peduli dengan sesama, membantu sesama, wabah, bala dan bencana ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu fi 'aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi. Allah itu akan selalu menolong hambanya selama hambanya mau menolong saudaranya sendiri. Satu hal yang kami tegaskan lagi, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan, sesuap nasi yang engkau masukkan ke dalam perut orang yang lapar itu lebih baik daripada membangun 1000 masjid. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, ini saudara-saudara kita yang tergabung dalam komunitas duafa di program Tunanetra Berdaya di Kompleks Tunanetra Gang Pancoran ini. Beliau-beliau ini terhalang aktivitas sosial dan ekonominya, terdampak dari wabah corona ini. Oleh karena itu, mari kita semua peduli dengan mereka dan berbagi dengan mereka semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, di gerakan sedekah 1000 sehari
ada sekitar 100 orang lebih kaum duafa yang menjadi binaan kita. Termasuk diantaranya ada 40 keluarga tunanetra yang tergabung dalam tunanetra berdaya yang akan menerima bantuan berupa minimal beras 30 kg dan sembako tambahan. Hanya saja untuk menimbang kemudahan dalam distribusi, kami tidak menyerahkan dalam bentuk beras, tapi diserahkan dalam bentuk uang. Jadi ini sebagai informasi, berderet di sini. Saya mudah-mudahan ada yang perutnya besar, nah makannya banyak. Tapi tak apalah, yang penting sejahtera dan sehat. Demikian ini Pak Tarmono, Pak siapa? Mas? Mas Dion, terus apa? Mas Rido, Pak Setiawan, Pak Setiawan yang menerima donasi bedah rumah dari Gerakan Sebu, kemudian Pak Rudi yang paling gemuk, kemudian Pak Helmi, serta Pak Solihin, istrinya Pak Solihin di sana. Pak Solihinnya sedang pijat tunanetra. Jadi bagi kaum muslimin juga ingin pijat, takut pijat kemana-mana, pijat ke sini saja komplek tunanetra, dan sekaligus kita bersedekah dengan mereka semua. Jadi demikian. Terima kasih Pak ya, semoga berkah. Terima kasih, semoga berkah. Jawa. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Pak. Ya. Kalau mau. Meja. Pak Ustaz. Emang nggak sengaja nggak dikumpulkan, kan nggak boleh ngumpulin orang banyak. Ya, kami informasikan lanjutan bahwasanya beliau ini namanya Pak Tarmono, matanya melek, tapi nggak bisa ngelihat cewek cantik, tapi bisa meraba kalau istrinya cantik gitu. Jadi beliau adalah koordinator tunanetra berdaya, program tunanetra berdaya, sekaligus yang mengkoordinir teman-teman untuk berjualan kerupuk keliling. Hanya saja kerupuk dan keripik camilan ini di masa darurat corona ini lebih banyak tidak lakunya. Jadi memang barang diedarkan tidak laku, orang jadi takut membeli. Ditambah lagi ini kan barang yang cepat rusaknya juga, tidak bisa bertahan lama. Sehingganya kemarin diputuskan ada sekitar nilai 1 jutaan. Camilan ini dibagikan kepada orang yang membutuhkan. Jadi tidak dijual daripada menjadi tengik atau menjadi rusak dengan sendirinya kemudian dibagikan. Nah inilah kepedulian kita semua, bagaimana mensupport permodalan ini agar tidak mandek. Oleh karena itu Gerakan Serbu akan ikut berpartisipasi untuk mengganti biaya kerugian senilai 1 juta rupiah. Jadi sekali lagi buat kaum muslimin rahimakumullah, selalu ada peluang untuk berbagi, untuk menunjukkan kepedulian kita kepada sesama. Jadi demikian.